Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, dalam kesempatan ini untuk mengisi santapan rohani pada siang hari ini, Senin tanggal 14 September 2020. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis dalam kaitannya dengan takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis itu menceritakan tentang makna Islam, makna iman, makna Islam, dan makna ihsan menurut hadis Rasulullah. Mari kita tengok kepada makna iman, Islam, dan ihsan yang telah diuraikan di dalam hadis di bawah ini, yang diuraikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat, dalam hadis berikut ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibnul Khattab sebagai berikut. Saya tidak membacakan teks hadisnya karena panjang sekali. Saya tinggal membacakan terjemahan hadisnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba datang kepada kami seorang yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam, yang padanya tidak terlihat tanda-tanda bahwa ia sedang melakukan perjalanan jauh. Dan tidak pula seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Jadi orang asing yang datang kepada Rasulullah. Lalu ia datang duduk di hadapan Rasulullah. Lalu ia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Rasulullah. Lalu meletakkan dua tangannya di atas kedua pahanya. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, kata tamu itu, sampaikan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Rasulullah lalu menjelaskan, Islam itu ialah hendaknya engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau melakukan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau menunaikan ibadah haji di Baitullah jika engkau mampu. Ia lalu berkata, engkau benar. Pantasan bingung kan? Tamunya datang, bertanya, tapi langsung bilang, engkau benar. Dia bertanya tentang Islam, tapi dia membenarkan. Wah, ini orang hebat ini pasti. Yang kedua, lalu Umar berkata lagi, kami heran mengapa dia yang bertanya kepada Rasulullah, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Lalu dia bertanya lagi, beritakan kepadaku Muhammad tentang iman. Rasul menjawab, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada qadar yang baik dan buruk.
Setelah itu dia berkata, engkau benar, ya Muhammad. Setelah itu, lalu beritakan lagi kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, ihsan itu hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika kamu tidak melihatnya, dan itu tidak mungkin melihatnya, engkau harus yakin bahwa dia melihat engkau. Umar berkata, ia lalu pergi. Tamu itu setelah mendapatkan pelajaran iman, pelajaran Islam, dan pelajaran ihsan dari Rasulullah, lalu dia pergi. Lalu Rasulullah bertanya kepadaku, wahai Umar, saya bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Dengan tawaduknya Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada kami, daripada aku, kata Umar. Lalu Rasulullah menjelaskan, itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian, untuk mengajarkan kepada kalian apa itu iman, dan mengajarkan kepada kalian apa itu Islam, dan mengajarkan kepada kalian apa itu ihsan. Iman sudah jelas, Islam sudah jelas, tapi ihsan, kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu, hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Tuhan. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, sesungguhnya jika kamu tidak melihatnya, tapi kamu yakin Allah melihat engkau. Sangat dilihat dari sisi itu, kita tidak bisa memahaminya dengan baik. Tapi apa yang dimaksud adalah ihsan itu beramallah setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah secara berlebih. Karena apa? Iman jelas, Islam jelas, kemudian ihsan itu saya fahaminya beramallah yang berlebih, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian. Iman, Islam, dan ihsan. Iman menjadi landasan untuk amal. Amal itu harus berlandaskan iman. Kemudian ihsan itu adalah perbuatan baik yang berlebih. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.